Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding di sini. Eh, Setelah kita menyelesaikan setting database, kita masuk ke programmingnya ya. Database kan udah fix, nggak ada perubahan ini ya. Nanti untuk setting model, lalu untuk setting controller itu sambil jalan. Nah, kita masuk ke pengaturan tampilannya terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk halaman login, kalau saya biasanya itu membuatnya setelah bisa menambahkan user. Jadi kalau uh, user yang udah ada, admin udah bisa membuat user, menghapus, mengubah, itu baru untuk membuat halaman login. Jadi pertama kita melakukan templating terlebih dahulu. Perhatikan di bagian kiri ya, di resource, lalu views. Nah, di sini saya akan buat satu folder. Jadi kalau di khusus di views, saya menggunakan klik kanan. Kalau yang lain tidak direkomendasikan. Soalnya tidak ada perintah untuk membuat bleed. Jadi bisanya pakai klik kanan. Oke, di sini saya akan membuat template. Template itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika ada header, ada sidebar, ada footer, itu dimasukkan ke sini. Lalu nanti anak-anaknya atau apa namanya, tampilan-tampilan yang lain yang membutuhkan function tersebut, dia tinggal memanggil footer, header atau sidebarnya. Jadi nggak perlu kita buat terus menerus, yaitu kita mengimplementasikan konsep apa? Konsep inheritance atau pewarisan ya, atau kalau di PHP itu disebutnya di sini extend. Oke. Nah, di sini ada apa aja yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama ada header, biasanya saya seperti ini, header.create.php. Ini templating paling sederhana. Sebenarnya ada templating yang lebih detail lagi, dimana templating itu langsung ke button-buttonnya, button atau elemen-elemen yang digunakan. Jadi itu lebih detail lagi. Kalau penggunaannya lebih spesifik, lebih detail, karena kita masih fokus ke pemahaman alur dari Laravel, maka templatenya saya buat lebih sederhana aja. Oke, ini sidebar.php, ya, .bleed.php. Lalu ada footer.bleed.php. Nah, tiga ini ya. Nah, yang terakhir untuk menyatukannya kita butuh namanya master.bleed.php. Nah, pertanyaannya, apakah nama-nama ini adalah nama-nama yang tidak bisa dirubah, Pak? Ini bisa. Jadi nama-nama ini tergantung selera kalian. Yang penting kalian konsisten menggunakannya dari awal sampai akhir, tidak berubah-ubah. Jadi misalkan kalian manggil footer ya, footernya O-nya 2. Jadi nggak boleh O-nya terus nanti 1, itu nggak akan connect ya. Salah alamat nantinya. Nah, terus saya biasanya biar rapi itu misalkan manajemen user, itu saya buat folder baru namanya user. Kayak gini. Lalu di sini saya buat biasanya ya, saya index.create.php. Lalu ini pasti ada kalau saya create.create.php. Lalu ada lagi edit.create.php. Nah, terus delete-nya di mana, Pak? Delete-nya kan nggak perlu nggak perlu ini ya, nggak perlu tampilan. Delete kan tinggal delete terus nanti dia kembali ke index, ya kan? Oke. Nah, masih ingat konsepnya? Oh, kita fokus ke sini dulu aja. Kita fokus ke sini dulu. Oke, kita akan menggunakan Bootstrap di sini ya. Kita akan menggunakan Bootstrap. Silahkan browsing Bootstrap. Kayaknya sekarang versi terbarunya versi 6 atau 5 ya. Oh, 5, masih 5.3. Oke, kita akan langsung ke dokumentasi. Kita akan pakai yang quick start. Nah, quick startnya jangan lupa kita pakai yang nomor 2,
karena dia sudah include CSS dan JavaScript-nya. Kenapa beda dengan yang atas? Ini lebih sederhana ya. Ini lebih sederhana karena dia apa ya? Ini lebih sederhana aja kalau ini. JS-nya belum ada dan lain-lainnya juga belum ada. Nah, kita pakai yang nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini itu udah ada CDN-nya langsung. CDN itu link online. Jadi internetnya aplikasinya itu kalau mau menjalankan Bootstrap itu harus online biar dia bisa membaca CDN ini. Nah, kita copy aja. Kita copy di paste di kita pakai di header dulu aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bagian-bagian ini bisa kita pecah. Bagian sampai dengan bentar. Oke. Sampai header dulu. Lalu kita cari yang namanya ya ini ya. Ini jangan lupa di copy juga ini. Yang nomor 2 bagian yang apa namanya? JS-nya jangan lupa dipaste di bawah sini aja. Apa-apa. Atau kita satukan jadi di atasnya body. Oke. Ya. Dirapikan. Untuk merapikan penulisan bisa pakai format dokumen. Jadi format dokumen itu bukan menghapus dokumen, tapi melakukan penataan ulang. Kalau saya suka pakai PHP, bentar. Biasanya nggak ini. Oke, nggak apa-apa. Hapus kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ini udah masuk ke sini ya. Nah, saya ingin menambahkan navbar. Navbar itu di sini ada di komponen, lalu di bagian navbar. Oke, navbar. Kita pakai yang ini aja. Copy. Lalu paste di bawahnya bagian body. Oke. Nah, ini kan masih belum rapi ya. Ini masih belum rapi. Nah, ini saya nulisnya kan kopas-kopas ya. Silakan ikuti aja kopas-kopas. Nanti kalau kita perlu penjelasan ini nanti saya jelasin di kelas saja. Kalau mau cari penjelasan langsung tanya ChatGPT aja. Oke. Sudah rapi ya. Ini sudah rapi. Lalu kita mau ngeceknya gimana, Pak? Kan dia ke welcome, bukan ke header. Jadi, untuk mengarahkan, kita misal jalankan ya, untuk menjalankan aplikasinya, misalkan kalian pakai Laragon, itu bisa langsung aja, langsung ke kasir pos. Nah, jalan ya. Atau kalau yang nggak pakai apa namanya Laragon, pakai ini ya. Apa bedanya Pak? Sama aja. Bedanya hanya di bagian settingnya. Nah, oke, sama kan? Sama tampilannya. Cuma ini beda karena ada change saya yang 127. Nggak masalah. Abaikan aja. Intinya tampilannya masih sama. Oke. Jadi nggak ada bedanya antara 127 dengan kasir tes. Itu hanya config-nya, magicnya dari Laragon. Oke. Saya pakai yang kasir pos saja ya. Ini biar nggak banyak terminal. Oke. Untuk mengubah arah masih ingat ya. Bentar, saya buka Canva Word. Insert. Oke, ini cocok ini. Oke, copy image. Kok gini? Bentar. Saya mau yang whiteboard. Nah, oke.
Oke, saya paste di sini. Nah, ini ya. Ini konsepnya dari MVC. Jadi posisi user itu kan ada di browser ini ya. User kan ada di browser. Bayangkan user itu adalah saya. User itu ini adalah saya. Kan yang menggunakan aplikasi ini saya. Saya. Oke. Nah, saya akan mengakses halaman localhost ya, atau di sini kasir postes. Nah, kasir postes itu kan dia ada di mana kasir postes itu. Nah, pertanyaannya kan itu. Kasir postes itu apa dan di mana? Oke. Kasir postes atau di sini 127.0.0.1. Biasanya ada portnya. Nah, ini disebut kalau di TKJ ya. Ini nyambung ke TKJ. Kan kalau IP seperti ini akan sulit dipahami oleh orang awam. Nggak mungkin orang awam misalkan udah umur 50-an paham ini. Orang bukan IT ya, bukan orang IT nggak mungkin paham. Jadi untuk mempermudah muncullah konsep domain. Jadi yang awalnya bentuknya adalah apa namanya? IP, ini kan IP ya. Oke. Ini IP, ini namanya domain. Nah, fungsinya adalah mempermudah user untuk mengakses sebuah halaman. Nah, biasanya sama seperti link yang di sini, ini kan canva.com apa namanya garis miring desain atau slash design. Nah, ini aslinya juga ada, ya, aslinya juga ada, cuma nggak kelihatan karena dia mengakses halaman disebutnya root. Nah, root itu kalau di Linux, ya, kalau di Linux ini adalah halaman paling atas. Jadi hierarkinya itu seperti ini. Root, terus nanti ada halaman. Nah, root ini yang menjadi utamanya. Kalau misalkan ada desain. Nah, ada desain. Root ini akan dilalui terus dia akan ke sini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ya, daripada saya nulis jelek. Jadi bentuknya akan seperti ini. Bentar. Bentuknya akan seperti ini. Ini kalau tidak root alamatnya. Jadi ada slash design. Nah, paham ya? Sampai sini ya. Oke, kita kembali ke konsep MVC. Jadi, kalau kita lihat dari peta konsepnya ini, saya akan mengakses sebuah link yang bernama kasir postes. Oke. Jadi saya tulis di linknya adalah ini. Otomatis ini nomor 1 ya. Nomor 1. Langkah kedua, komputer akan menerjemahkan di routes. Oke, kita cek di routes. Kita buka ya di routes. Routes ya, di routes terus di web. Nah, di sini ada simbol garis miring, nggak ada kata apapun selain garis miring. Ini namanya root ya. Jadi root itu adalah garis miring simbolnya. Oke. Nah, setelah ketemu, kan ini garis miring aja. Jadi ketemunya root. Nah, setelah ketemu root, kita cek apakah di sini dia perlu memanggil controller. Ternyata tidak. Nah, ternyata tidak. Ya kan? Ya tidak perlu, dia langsung lompat ke sini. Apakah itu boleh, Pak? Boleh, karena dia tidak ada unsur untuk mengambil data ke database. Paham ya? Jadi kalau misalkan aplikasi kalian memerlukan data dari database, itu tidak bisa langsung ke sini. Tapi mulainya adalah dari router ke controller, controller ke model, baru ke database.
Pengirimannya juga seperti itu, pengiriman responnya dari database ke model, model ke controller, controller dia langsung ke view. Otomatis user akan tampil di browser. Oke, paham? Jadi tidak kembali ke roots, tapi dia langsung ke view. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan langsung. Pertama yang tidak pakai database, karena kita hanya mau mengecek tampilannya dulu. Oke. Jadi kalau bentar, saya copy aja dulu konsepnya. Saya paste di sini. Oke, bersih ya. Jadi saya akan mempraktekkan dulu di sini dari user ke sini ke router. Router akan lompat ke view, lalu dari view akan kembali ke browser. 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Ya, kita akan praktekkan. Nah, yang udah kita edit tadi adalah header. Header di mana? Di dalam template. Jadi kita harus menulisnya bagaimana? Kita menulisnya seperti ini. Ini kan kalau kita baca rute, dia metodenya get, lalu URI itu URL-nya ya, URL identification garis miring atau root, lalu di dalamnya ada function untuk mengambil view, dia pengembaliannya adalah view, halamannya welcome. Nah, kita ganti menjadi apa? Template. Apakah garis miring? Bukan ya. Jadi pakai yang namanya titik kalau di sini ya. Jadi nggak pakai garis miring tapi titik. Jadi template header. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita refresh. Yang halaman tadi mana? Oh, ini. Kita refresh. Nah, berubah ya. Berubah kan? Berubah. Oke. Oke, jadi ini udah berubah. Link home dropdown disable. Nah, ini belum bisa karena ini hanya tampilan aja. Oke. Nah, ini navbar udah, home link udah. Kita tambahin footer. Ada nggak ya footer? Sudah lama nggak pakai bootstrap. Bukan. Bentar, saya carikan dulu ada nih footer. Nggak ada. Kita cari di sini. Footer bootstrap. Jadi di sini kita nggak fokus di HTML, PHP, HTML, CSS ya. Saya anggap hal itu udah kalian pahami di kelas 1. Jadi di sini hanya fokus pada cara kerja frameworknya aja. Oke. Nah, ini bagaimana ini codingannya? Oke, kita pakai ini, copy. Nanti silahkan dicek di GitHub ya, kalau ada seperti ini. Saya paste di header. Ini pastinya di atasnya script biasanya kalau saya ngasih footer. Nah, ini kan tampilannya masih lurus gitu ya, bisa di format dokumen. Nah, oke, kita cek apakah halamannya sudah sesuai kebutuhan kita. Oke, dia udah muncul di sini tapi dia nggak mau di paling bawah. Oke. Oh, saya tahu nggak dia kenapa nggak di paling bawah, karena dia isinya ini masih apa ya, nggak ada isinya gitu loh.
jadi dia masih ke atas. Sebenarnya bisa langsung dia di fixedkan ke bawah, cuma saya lupa. Coba. Nah kan, kayak fixed bottom, dia bisa langsung di bawah. Oke, nanti lihat di GitHub-nya ya codingannya ya. Mungkin kan saya langsung gini nulis satu-satu. Kita sekarang udah zamannya AI, kita permudah diri kita sendiri masing-masing. Oke. Nah, untuk sidebarnya bagaimana Pak? Sidebarnya kita juga cari aja di internet. Yang penting kalian tahu cara merubahnya nanti bagaimana. Soalnya kita pakai Bootstrap kan base-nya, dia harusnya tahu. Jadi kalau belum tahu di kelas saja sidebar Bootstrap. Nah, ini tinggal pakai. Oke. Kita pakai yang ini aja, yang sidebar yang ini. Kita inspect, kita paste dari sini, copy elemen. Jadi div ini mengcopy semuanya. Oke, nanti saya pecah-pecah, jadi kalian tinggal paste aja. Oke, nah ini penempatannya bagaimana, kita coba dulu di atasnya navbar ya, biasanya di atas ya, biasanya. Oke, tergantung dari divnya, kita cek. Nah, kalau di atas dia akan tumpang tindih seperti ini. Oke, bagaimana biar tidak tumpang tindih? Kita cari aja langsung. Enggak sih, sebenarnya tinggal navbarnya aja yang dihapus. Nav ini kan soalnya dia pakai nav, jadi dia langsung menggugurkan yang mana tadi, yang ini. Nah, ini kita hapus saja. Jadi navbar yang tadi dari Bootstrap saya hapus, lalu coba saya running. Oh bentar, helloworld-nya juga menghalangi. Gak bisa full ya. Kita cari yang lain. Oke, karena ini terlalu rumit, saya buat yang lebih sederhana ya. Saya buat yang lebih sederhana. Ini saya udah siapkan codingannya. Nanti saya jelaskan aja. Jadi kita bukan fokus ke HTML CSS-nya, tapi ke Laravel-nya. Untuk HTML CSS saya anggap kalian udah paham. Kalau belum paham, silahkan tanya saya langsung di kelas saja. Jadi ini saya jelaskan, style paham ya, ini CSS-nya. Dia di sini ada min height, jadi yang tadi tak jelasin, konten itu minimal ada 100 VH. Lalu displaynya dia flag direction, column, dan lain-lainnya. Lalu di dalamnya ada navbar. Lalu setelah navbar ada wrapper yang isinya ada sidebar. Ini buat yang paling sederhana. Lalu ada kontennya, jadi nanti ini yang kita pecah. Lalu ada footer. Ini tak buat yang paling sederhana. Untuk codingannya silahkan dicek di GitHub. Oke, kita akan coba running. Tadi mana? Nah ini. Oke, nah tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, karena ini kan masih harus scroll ya untuk melihat footer.
ya kan? Ini kan belum cocok. Kalau kalian misalkan masih belum cocok dengan desain ini, kalian bisa rubah, asalkan kalian paham apa yang kalian rubah. Misalkan saya merubah min height-nya biar tanpa scroll dia langsung muncul, misalkan jadi 70. Nah, saya refresh, masih tetap. Bentar, ini min height-nya dia berapa ini? Padding sidebar. Oke, misalkan saya ganti 40, apakah ada perubahan? Enggak ada. Oke, bentar. Wait. Oh, ini karena kan body kan ada dua ya, ini ya. Misalkan ini kan tadi 100. Terus di sini ternyata juga ada min height. Jadi dia kayak ketahan di sidebarnya. Jadi kalau ganti harus dua-duanya. Jadi ini misalkan tak ganti jadi kayak tadi 70, ini juga 70. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak buat sendiri emang kayak gitu resikonya. Nah, ini belum eh, sesuai. Oke, kita tambahkan jadi 80. Ini sebenarnya nggak masuk karena apa ya? Karena di sini saya, oh ini 100% sih harusnya masuk. Misalkan ini 195, ini juga 95. 5 ke besar jadi 90. Nah, ini harus kalau misalkan mau paham ini harus belajar web design sih. Kalau saya fokusnya ke back end, jadi ya seadanya ilmu web design saya. Oke. Nah, kalau misalkan nggak cocok dengan warna ini, kalian bisa ganti. Gantinya di mana? Gantinya di sini mana? Nah, ini kan di sini ada sidebar, ada navbar. Mana navbar? Ada. Oke, ini navbar. Ini kan navbar. Dia di sini backgroundnya adalah navbar dark, background dark. Jadi dia intinya adalah backgroundnya hitam. Nah, kalau ganti gimana Pak? Kalau ganti silahkan kalian cek di websitenya Bootstrap. Bootstrap. Loh. Silahkan kalian cek di documentation, terus silahkan di sini pilih BG. Nah, di sini kan ada banyak warna sekali. Nah, kalian bisa pilih dari sini. Nah, kalian bisa pilih dari sini warna-warnanya. Nah, ini silakan yang seneng web design bisa dimaksimalkan di sininya. Kalau saya soalnya buta warna, jadi agak nggak suka dengan kombinasi-kombinasi warna. Saya lebih suka langsung aja di apa namanya, di codingannya. Nah, misalkan saya mau rubah navbarnya menjadi putih aja, jadi ternary seperti ini. Jadi ngerubahnya tinggal BG body ternary. Coba bisa nggak ya? Ini navbar darknya saya ganti langsung BG body ternary. Nah, kalau ternary ini langsung putih ya. Bentar, ada yang salah. Background ternary. Pak, saya copy langsung navbarnya. Sama sih. Langsung putih tapi ya. Saya paling nggak suka kalau web design.
Coba tak ganti lagi ke primer lah ya, jangan ternary. Kalau primer kan biru. Oh, kok gak berubah? Ada yang salah ini. Mas ber ini agak mendingan. Navbar white background light. Oke, coba primary. Nah, ininya jadi teksnya white. Nggak bisa. Ini jadi navbar dark biar teksnya putih. Nah, ini. Oke, biar agak berwarna lah. Masa hitam semuanya. Oke, nah gini aja. Kalau misalkan kalian mau merubah yang lebih bagus silahkan ya. Yang penting menu-menunya seperti ini. Oke, kita nanti nggak fokus ini. Kalian nanti di semester berikutnya atau setelah project ini selesai, kita akan redesign ini dengan menggunakan engine template apa namanya, admin LTE. Nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang kan halaman ini udah terbuat ya. Tadi saya bilang kita harus melakukan templating biar kita tidak membuat header, navbar, setbar itu berkali-kali. Nah, kita harus memecah yang ada di header ini. Kan ini posisi di header ya. Silahkan di samping sini ada head. Silahkan diklik. Otomatis dia akan meminimaliskan apa yang di dalam head. Oke. Biar apa? Biar tidak terlalu banyak yang kita baca, tidak terlalu bingung. Sebelum itu, oh ya, rapikan dulu aja. Nah, biar nggak bingung. Lalu di sini ada nav, di minimize juga. Lalu ada wrapper. Oke, wrapper dibuka aja. Nah, di dalam wrapper ternyata ada konten, ya kan? Konten, terus di bawahnya ada footer. Oke. Jadi akan kita pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian ini adalah header. Yang headernya sampai mana? Headernya sampai sini. Jadi sampai navbar ini dia masih header. Lalu mulai dari wrapper ini dia start setbar sampai dengan konten ini aja. Lalu biar tidak bingung, div-nya kan ini kan ikut ke atas ya, ikut ini ya. Padahal ini ikutnya ke setbar. Biar tidak bingung, yang bawah kita ikutkan ke footer sekalian. Oke, ini kan konten. Terus di sini ikutkan ke footer sekalian. Footer sampai ke bawah and footer. Oke, ini udah terpecah-pecah ya. Nah, sekarang tinggal kita cut saja. Oke, ini cut kemana? Ke sidebar. Oke, sidebar ya. Kembali ke header. Kontennya kemana? Kontennya kita buat misalkan di index di user dulu. Nah, di index di folder user. Oke. Terus apalagi footer. Footernya sampai sini ya. Kita paste di footer. Oke, sudah semua. Header, footer sudah terisi, sidebar sudah terisi, index juga sudah terisi. Jadi kita pecah menjadi 3 file tersebut.
Nah, untuk menyatukannya bagaimana, Pak? Sudah dipisah, harus disatukan lagi. Nah, untuk menyatukannya, kita ada di master. Nah, di sini ada perintah yang namanya include. Pasti nggak asing kan dengan include. Tapi include-nya ini beda. Include-nya adalah include view. Di sini jadi kita tulis saja template header, sidebar, sama footer. Ya, oke, paham? Nah, terus kan tadi ada konten. Nah, konten untuk di Laravel memanggilnya itu menggunakan yield. Sectionnya konten. Section ini dari mana? Section ini baru saya buat ini. Baru akan saya buat ini. Nah, di Laravel ada namanya section. Nah, kita tulis di sini konten. Oke, kita paste di dalamnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, di setiap section harus ada penutupnya. Jangan sampai ini ketinggalan, ya. Oke. Selanjutnya apa? Kita implementasikan di sini pewarisan exclude extend template master. Paham nggak maksudnya? Jadi dari pertama di template dulu, 3 file yang tadi dimasukkan atau digabung ke dalam master. Masternya kan menjadi induk. Nah, induk ini mewariskan sifat-sifatnya ini ke index user. Di-extend kan di sini. Nah, kontennya ini akan dimasukkan ke master di bagian tengah ini. Oke. Nah, kayak gitu. Misalkan kita jalankan, pasti pasti akan error nanti. Bukan error sih, tampilnya beda. Nah, kan? Beda. Karena apa? Dia masih mengarah ke header. Header kan tinggal navbarnya aja. Jadi, kita perlu merubah alamatnya bukan ke header, tapi ke user index. Sorry. User index. Kita cek lagi. Nah, oke, seperti ini. Aman ya? Aman lah. Seperti itu untuk templating. Baru selanjutnya akan kita buat CRUD untuk user. Oke, terima kasih.